Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Sabtu 3 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun, demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kembali kita semua diingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi pribadi yang rendah hati, diumpamakan sebagai orang kecil. Jangan pernah merasa sebagai orang besar di hadapan Tuhan. Dan ini godaan untuk kita semua. Tuhan mengatakan demikian dalam Injil. "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Orang kecil dipilih Tuhan, bukan orang besar. Orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan, dialah yang berkenan di hadirat Tuhan. Semoga ini menjadi kunci kehidupan kita, dan kita tidak pernah merasa besar di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Tuhan. Sebuah kisah nyata. Hari-hari ini, kemarin juga ada pendaftaran masuk perguruan tinggi. Ada seorang yang merasa dirinya sungguh-sungguh berkualitas, masuk 10 besar di sekolahan yang cukup baik. Maka dia sungguh-sungguh punya harapan yang besar sekali dan percaya diri bahwa akan keterima di perguruan tinggi yang baik. Bahkan dia ingin kalau bisa kuliah di 2 tempat, kalau itu sungguh memungkinkan. Maka dia sangat percaya diri dan tidak memikirkan untuk perguruan tinggi swasta. Wah, dia memikirkan perguruan tinggi yang negeri. Wah, dia sangat yakin sekali. Dia mendaftar. Apa yang terjadi? Sungguh-sungguh di luar harapan. Teman-temannya yang satu kelas banyak yang terterima,
bahkan yang grade-nya di bawahnya dia. Namun dia satu saja perguruan tinggi, universitas, tidak ada yang nyantel, tidak ada yang dapat. Maka dia sungguh-sungguh syok. Dia sungguh-sungguh ngelokro. Nah, mungkin ini sungguh kenyataan untuk siapapun. Jangan sampai merasa besar, lebih daripada yang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Ini sungguh sapaan nyata untuk kita semua. Semoga kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merasa kecil, merasa rendah dan lemah. Tuhan akan mengulurkan tangannya, memberikan berkahnya untuk kita, kalau kita sungguh-sungguh merasa di hadapan Allah lemah dan kecil. Semoga ini semua kita yakini, terlebih di masa pandemi ini, kita membutuhkan Allah yang tak terbatas. Kita semua terbatas. Semoga dengan demikian hidup kita tetap ada di dalam kebaikan, karena Tuhan mempercayakan kita keselamatan, kesehatan, dan sukacita saat kita sungguh berserah kepada Bapa. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.